All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the Perjuangan bangsa Indonesia untuk menggapai kemerdekaan tidak luput dari bagaimana perjuangan para pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang penuh semangat dan rasa persatuan untuk meraih suatu kemerdekaan. Mengingat bagaimana peran para pemuda-pemudi bangsa Indonesia, peristiwa Kongres Pemuda akan selalu melekat dalam pikiran bangsa. Kongres Pemuda terjadi sebanyak 2 kali, yaitu Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda adalah pertemuan besar para wakil organisasi pemuda atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Tentunya di dalam Kongres Pemuda II terdapat keputusan yang dihasilkan dari Kongres Pemuda tersebut. Berbeda dengan Kongres Pemuda I yang menghasilkan keputusan seperti mempersatukan berbagai organisasi pemuda, memajukan paham persatuan Indonesia, mempererat hubungan antar organisasi pemuda, dan merencanakan Kongres Pemuda II. Namun Kongres Pemuda II menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya: pertama, setuju dibentuknya sebuah badan dari hasil fusi semua organisasi pemuda. Kedua, Ikrar para pemuda Indonesia yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Adapun bunyi dari Ikrar Sumpah Pemuda sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Secara garis besar, makna isi Sumpah Pemuda adalah pernyataan sikap putra-putri terbaik bangsa Indonesia bahwa semua memiliki tumpah darah yang satu, tanah Indonesia, memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga, memperkenalkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman yang kelak akan dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Keempat, memperkenalkan bendera merah putih yang kemudian dijadikan sebagai bendera pusaka Indonesia. Dan yang terakhir, oleh Muhammad Yamin, kata putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia diganti dengan Sumpah Pemuda. Dengan dihasilkannya Ikrar Sumpah Pemuda tersebut, maka pada setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dengan diperingatinya Hari Sumpah Pemuda, tentunya sudah menggambarkan bagaimana Sumpah Pemuda dianggap sebagai peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pemuda-pemudi Indonesia mengikrarkan dirinya dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa ini kemudian menjadi tonggak bangkitnya nasionalisme modern oleh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasionalisme modern dapat dilihat dengan didirikannya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti contohnya: pertama, Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Persatuan Bangsa Indonesia atau yang sering disingkat dengan istilah PBI saja adalah perkumpulan pelajar atau klub belajar bentukan Suetomo. Klub belajar ini berdiri pada tanggal 16 Oktober 1930 yang dahulu bernama Indonesian Study Club, yang juga didirikan dan dikelola oleh Sutomo di Surabaya. Organisasi ini mengalami perubahan bentuk dan nama dari yang tadinya adalah sebatas klub belajar menjadi sebuah organisasi persatuan karena perlu menarik minat masyarakat lebih luas. Yang kedua yaitu ada Partai Indonesia atau Partindo. Partai Indonesia atau disingkat sebagai Partindo adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat sebagai ketua PNI, lama menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Yang ketiga yaitu Partai Indonesia Raya atau Parindra.
Partai Indonesia Raya atau Parindra merupakan salah satu organisasi pergerakan politik yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui cara-cara komparatif. Parindra didirikan pada Kongres Bersama Antara Organisasi tanggal 24 sampai 26 Desember 1935. Selain organisasi pergerakan nasional, organisasi-organisasi pemuda kedaerahan pun mulai menunjukkan rasa kesatuan dan persatuannya, serta menghilangkan sifat kedaerahannya dan menciptakan sifat nasionalisme guna terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan didirikannya organisasi Indonesia Muda, di mana Indonesia Muda merupakan organisasi pemuda yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 1930 yang merupakan penggabungan antara organisasi Jong Jawa, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera, yang berawal dari pola pikir pemuda-pemudi Indonesia untuk bersatu menjadi satu wadah. Tidak hanya itu, di sini kita juga dapat melihat bagaimana rasa nasionalisme yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno. Beliau yang tidak pernah takut dan tetap berusaha untuk meraih kemerdekaan bangsa ini. Merenungkan kisah Soekarno itu sangat menarik. Asal kalian tahu, tidak hanya diisolasi, Soekarno juga harus berjuang untuk menghidupi keluarganya selama 4 tahun di pengasingan. Ia berjualan pakaian, makan dengan sayur seadanya, kadang-kadang dengan ikan asin. Bahkan saat ibu mertuanya meninggal di pengasingan itu, Soekarno harus menguburkannya sendiri. Karena Soekarno selalu mendapat pengawasan ketat dari serdadu Belanda, sehingga Soekarno sulit berinteraksi dengan orang lain. Walaupun mendapatkan rintangan sebesar itu, rasa semangat, persatuan, dan kesatuan, dan nasionalisme yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno tetap membara di dalam dirinya. Kembali melihat bagaimana perjuangan para pemuda dahulu, sudah selayaknya kita sebagai generasi muda bersatu dan memperkuat ikatan satu sama lain agar Indonesia tetap kokoh dan bertahan di tengah krisis global yang mengancam ekonomi negeri ini. Sumpah Pemuda membawa berita baik bahwa sampai saat ini kita masih disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan langkah dasar kemajuan suatu bangsa. Dengan memahami makna Sumpah Pemuda akan melahirkan sikap dan watak nasionalisme yang tinggi,